Bab 503. Memangnya kenapa mengemudi tanpa SIM? Mereka telah melihat rekaman pemantauan dan mengetahui garis besar masalahnya. Tanyakan kepada orang-orang di sekitar Anda apa yang terjadi. Park Hae-jin dan rombongannya akhirnya bisa menahan diri. Tetapi mereka masih terlihat arogan. Mereka mengabaikan Harvey Kopp dan yang lainnya. Menurutnya, berapa banyak manfaat yang akan diberikan Triparta Group untuk pengembangan Anhemia di masa depan? Siapa yang berani menyentuhnya? Segera, Harvey Kopp membuat kesimpulan. Sekarang memutuskan dikarenakan Park Hae-jin melawan arah maka harus bertanggung jawab penuh atas kecelakaan ini. Pada saat yang sama, SIM-nya akan dicabut dan tidak diizinkan untuk mengikuti ujian SIM di Neselandia selama 5 tahun. Ditambah 15 hari penahanan dan ganti rugi kepada Nona Kirana. Harvey Kopp membacakan hasilnya, dan melirik Nathan. Kirana mengangguk dan berkata, "Kepala polisi Harvey tidak perlu membayar ganti rugi. Mobilku ada asuransi. Jadi bisa klaim ke perusahaan asuransi. Terima kasih telah melakukan keadilan untuk kami." Bagus. Kerumunan juga bertepuk tangan. Harvey Kopp merasakan darahnya mendidih. Melakukan perbuatan baik untuk orang-orang ternyata begitu membanggakan. Apa? Park Hae-jin tercengang. Di South Mantis, dia telah melakukan hal-hal yang lebih parah dari ini. Dan izin mengemudinya tidak pernah ditahan. Datang ke Anhemia SIM-nya dicabut. Masih masuk tahanan. Apa kamu tahu siapa aku? Cepat cabut hukumannya. Kalau tidak, jangan salahkan aku berbuat kasar. Park Hae-jin meraung marah. Harvey Kopp memelototinya dengan dingin. Bawa pergi. Bila ada yang menghadang juga dibawa. Harvey Kopp memerintahkan agar Park Hae-jin dibawa langsung. Park Chang-wook dan lainnya ingin menghentikan mereka. Tetapi mereka tidak punya pilihan selain melihat saja. Sebelum masuk ke mobil, Park Hae-jin memandang Nathan dan lainnya kemudian mengancam. "Tenang, aku akan segera keluar. Kalian tunggu aku saja." Sebelum pergi, Nathan berkata kepada Harvey Kopp, "Bila ada yang menebusnya boleh. Asal bayar uangnya, setidaknya 5 miliar. Uang itu akan digunakan untuk pengembangan dan pembangunan Anhemia." "Siap. Mengerti." Harvey Kopp mengangguk, menatap Nathan penuh dengan kekaguman. Saat ini, yang dipikirkan hanyalah pembangunan dan pengembangan Anhemia. "Istriku, aku antar kamu ke kantor dulu. Nanti aku siapkan mobil untukmu." Jolene dan Kirana menatap Nathan dengan heran. Sebuah panggilan telepon langsung memecahkan masalah. Keduanya saling memandang. Dalam pandangan mereka, bos Jordan Group lah yang memecahkan masalah. Bukan Nathan. Di gedung kantor Triparta Group, cabang Anhemia. "Apa? Tuan Park Hae-jin dibawa pergi." Wajah Yudas sungguh luar biasa. Siapa yang bernyali besar menangkap Tuan Park Hae-jin? Apa tidak tahu identitasnya? Yudas tampak marah. Harvey Kopp sendiri yang menangkapnya. Wajah Yudas sangat berubah. "Ah, dia sendiri yang menangkapnya. Cepat ikut aku. Kita tebus untuk mengeluarkannya." Setelah Yudas sampai, uang tebusan membutuhkan 5 miliar. Yudas tercengang. "Tuan Yudas, mohon dimengerti. Masalah ini menjadi besar dan dampaknya sangat buruk." Yudas membayar uang itu tanpa ragu-ragu. Bahkan jika itu adalah 10 atau 100 miliar, tetap harus dibayar. Park Hae-jin ditebus keluar, tapi SIM dicabut. Tidak bisa mengendarai mobil lagi. "Bantu aku selidiki beberapa orang. Aku tidak akan melepaskan mereka." Park Hae-jin berkata dengan dingin. "Jangan khawatir, Tuan Muda. Aku akan melakukannya," kata Yudas. "Beri aku kunci mobil." Park Hae-jin mengulurkan tangannya. "Tidak, Tuan Muda. SIM Anda telah dicabut. Selama 5 tahun Anda tidak bisa mengemudi di Neselandia." Park Hae-jin mengambil kunci dan mencibir. "Memangnya kenapa kalau aku mengemudi tanpa SIM? Siapa yang berani menyentuhku?" Bab 504. Siapa yang bisa menyentuhku kedua kali? Kali ini anggap aku sial bisa ditangkap. Tapi melihat seluruh Anhemia, siapa yang berani menyentuhku untuk kedua kalinya? Park Hae-jin jelas marah. Setelah berada di Neselandia selama beberapa tahun, belum pernah mengalami penghinaan seperti itu. Brem, mobil mengeluarkan raungan dan melesat pergi. Yudas menghela nafas tanpa daya. Dia juga tidak tahu apakah ini baik atau buruk. Pada saat ini,
Bos besar Park Cheon-sik menelepon dan memakinya. Kenapa? Dasar tidak berguna. Tidak bisa mengurus Anhemia sama sekali. Bukan. Bos, dengarkan penjelasanku. Park Cheon-sik tidak memberinya kesempatan sama sekali. Aku tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Kamu telah melakukan kesalahan 2 kali. Jika terjadi lagi, kamu akan tahu konsekuensinya. Yudas berkeringat dingin, karena dia tahu bahwa Park Cheon-sik adalah pria yang kejam. Tidak peduli seberapa menakutkan Prabu Jayabaya, dia masih bermoral. Beda halnya dengan Park Cheon-sik. Orang-orang dari kerajaan Skynia ini sama sekali tidak bisa diatur. Kejam dan caranya ekstrim. Semua orang takut. Yudas segera menelepon. Kumpulkan semua kekuatan yang bisa kita kumpulkan di Anhemia untuk melindungi Tuan Park Hae-jin. Jangan terjadi apapun padanya. Dengan cepat, personel dikirim dari berbagai daerah di Anhemia. Jika sesuatu terjadi pada Park Hae-jin, dalam 10 menit ribuan orang bisa berkumpul untuk melindunginya. Setelah mengantar Kirana ke Colossus Group, suamiku, jangan khawatir tentang mobil itu. Perusahaan asuransi akan menggantinya. Kata Kirana. Nathan menggelengkan kepalanya. Tidak bisa. Siapa yang menabrak mobilmu dia yang akan ganti. Wajah Kirana berubah. Ah, tidak perlu. Dia sudah dihukum. Dia takut Nathan akan menimbulkan masalah. Nathan tersenyum. Aku tidak bilang akan melepaskannya. Tenang saja. Sebelum kamu pulang kerja, mobil baru pasti akan ada di depanmu. Betul sekali. Hukuman itu diberikan oleh Harvey Kopp. Dia tidak akan membiarkan Park Hae-jin pergi begitu saja. Setelah kembali ke Jordan Group, Nathan meminta Vermilion untuk mencari tahu di mana Park Hae-jin berada. Dewa Perang. Park Hae-jin berada di Villa Golden Meadow. Oke. Aku sudah tahu. Setelah turun, Nathan mencari Wisnu. Wisnu, antarkan aku ke suatu tempat. Tidak masalah. Kak Nathan. Wisnu lelaki tua berpengalaman. Langsung mengetahui Nathan akan melakukan sesuatu. Dia bertanya sambil tersenyum. Kak Nathan, apa perlu aku bawa orang lebih banyak? Nathan menggelengkan kepalanya. Tidak. Kita berdua sudah cukup. Villa Golden Meadow. Pada saat ini, Park Hae-jin berada di gym. Di atas ring. Dia mengenakan rompi. Menunjukkan sosok yang meledak-ledak. Ada 6 orang di sekelilingnya. Berlumuran darah. Ayo maju. Sekelompok sampah. Park Hae-jin meraung. Pada saat yang sama memukul dengan keras. Park Hae-jin adalah pemain taekwondo handal. Benar-benar kuat. 6 pemain hebat lainnya dengan cepat dijatuhkan ke tanah olehnya. Mengerang kesakitan. Namun Park Hae-jin tidak menyerah dan mematahkan tangan dan kaki keenamnya. Keenam orang itu menjerit histeris. Bergema di gym. Bawahan Park Hae-jin gemetar. Park Hae-jin kejam dan mendominasi. Dia juga sangat mesum. Semua yang berlatih dengannya akan berakhir sengsara. Tuan muda, aku telah memeriksanya. Park Chang-wook berlari dengan penuh semangat. Park Hae-jin menyeka darah di tangannya dan berkata dengan dingin. Katakan. Orang yang bertabrakan denganmu adalah Kirana Andersen. Bos Colossus Group. Pria di belakang adalah suaminya Nathan Clark. Dan wanita lainnya adalah Jolene, wakil presiden Jordan Group. Kata Park Chang-wook. Mata Park Hae-jin berbinar. Haha, aku tidak menyangka dunia begitu sempit. Orang yang mau kita hadapi ditemukan seperti ini. Park Chang-wook tersenyum dan bertanya. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Bersambung.